Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, kami akan berbincang tentang quantum teaching, satu tema yang sangat penting untuk kita pahami, untuk kita mengerti secara utuh, dan nanti kita akan mendengarkan perspektif edukasi dari Profesor Hasnawi Haris. Beliau adalah Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan dan saat ini juga sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Sulsel. Prof, setelah sebelumnya kita bahas quantum learning, tampaknya kita juga perlu memberikan pencerahan, memberikan penjelasan tentang quantum teaching, Prof. Nah, apa itu quantum teaching? Adakah prinsip yang membedakan ia dengan quantum learning? Kemudian bagaimana mengaplikasikannya? Inilah hal-hal yang nanti akan kita jelaskan kepada pemirsa kita. Basic, Prof, dasar. Sebetulnya apa quantum teaching itu, Prof? Baik, Pak Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif, ya betul ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita memperbincangkan tentang quantum learning. Ya. Pada hari ini kita coba membahas tentang quantum teaching. Apa itu quantum teaching? Sebenarnya kalau dari sisi bahasa, ya pengajaran kuantum. Iya. Apa modelnya? Apa artinya quantum teaching itu? Sebenarnya ini sebuah model pembelajaran, Pak Ari. Jadi model pembelajaran yang dalam posisi ketika dilakukan itu sangat dinamis. Iya. Dia sesungguhnya berorientasi pada siswa. Iya. Nah, ada asas sebenarnya untuk menggambarkan secara sederhana seperti apa sesungguhnya itu quantum teaching. Asas itu yang kita masuk adalah bawalah dunia siswa ke dunia guru. Iya. Dan antarkan dunia guru ke dunia siswa. Saya ulangi. Jadi memahaminya sederhana quantum teaching itu adalah bawalah dunia siswa ke dunia guru dan antarkan dunia guru ke dunia siswa. Apa artinya? Sesungguhnya kalau kita bicara tentang quantum teaching, itu sebenarnya selalu dalam posisi melibatkan siswa sebagai subjek, bukan objek. Nah, kalau siswa itu diposisikan sebagai subjek dalam model pembelajaran, maka mereka akan mendapatkan posisi di mana proses pembelajaran itu senantiasa menonjolkan kebersamaan, senantiasa menonjolkan kenyamanan, juga menonjolkan ketenangan dalam proses pembelajaran. Menyenangkan, Prof. Menyenangkan. Jadi saya ulangi, jadi dia membersamai atau meningkatkan kebersamaan, bagaimana kenyamanan dalam proses pembelajaran, bagaimana ketenangan dalam proses pembelajaran. Itulah yang kita maksud dengan quantum teaching. Quantum teaching, Prof. Jadi dua pihak, guru dan siswa itu setara, Prof, ya, sama-sama subjek. Betul. Objeknya adalah materi, Prof. Betul. Ya. Karena sebelumnya kita bahas quantum learning, Prof. Sebetulnya adakah yang membedakan quantum teaching ini dengan quantum learning, Prof? Iya. Kalau perbedaannya tentu ada, Pak Ari. Iya. Tapi perbedaan ini tentu tidak dikotomis sifatnya. Quantum teaching itu yang saya sebut tadi di awal adalah pengajaran kuantum. Kalau quantum learning sebenarnya adalah pembelajaran kuantum. Nah, kalau mau disederhanakan, quantum teaching itu lebih kepada aspek gurunya. Kalau quantum learning lebih kepada aspek siswa. Nah, sekarang untuk memahami perbedaan ini, kita harus juga melihat bahwa sebenarnya ketika quantum teaching ini dilakukan, maka proses pembelajaran itu, posisinya guru itu betul-betul diposisikan sebagai
seorang pendidik yang aktif, seorang pendidik yang kemudian memang bisa membuat suasana kelas itu nyaman. Nah, sebenarnya quantum teaching ini Pak Ari, itu lahir dari beberapa teori pendidikan sebelumnya. Kita bisa menyebut misalnya ada teori dari teori dari Howard Gardner, multiple intelligence. Kemudian ada teori dari Johnson and Johnson tentang cooperative learning. Kemudian beberapa model pembelajaran yang dihimpun menjadi satu, yang kemudian menjadikan guru itu sebagai aktor. Sebagai aktor, guru itu harus bisa memahami seperti apa sesungguhnya gaya belajar siswanya, tingkat kecerdasan siswa. Tingkat kecerdasan siswanya. Lalu ketika dia jadi aktor dalam posisi quantum teaching ini, jadi posisinya kalau quantum teaching Pak Ari itu berarti guru itu sebagai aktor. Nah, sebagai aktor dia harus bisa memahami gaya belajar peserta didiknya, memahami sesungguhnya seperti apa posisi kecerdasannya masing-masing. Guru juga sebagai aktor dia harus mampu mengorkestrasi kelas, betul-betul kelas itu didesain untuk kemudian keinginan guru itu diikuti iramanya, ritmenya dia yang atur. Kemudian ya dalam bahasa lain biasa orang mengatakan dia mampu menghipnotis kelas dengan sejumlah daya tarik yang dimiliki oleh guru untuk kemudian memastikan bahwa anak-anak kita ini bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Dan yang terakhir, ketika quantum teaching ini dilaksanakan dengan benar, maka sebenarnya guru sebagai aktor itu dia sebenarnya dalam posisi telah mengembangkan atau memproses yang namanya konsep diri dari peserta didik. Nah, kalau ini dilakukan maka insya Allah quantum teachingnya akan sukses. Nah, kalau dia quantum learning, Pak Ari, karena ini perbedaan, lebih kepada bagaimana sebenarnya anak-anak kita ini benar-benar dia bisa mengikuti proses pembelajaran, menyerap ilmu, menyerap fakta, konsep, kemudian prosedur dengan cepat, dengan tepat, dengan suasana yang berkesan. Jadi intinya sebenarnya ini nyaman-nyaman saja siswa, sehingga proses yang saya sebut tadi quantum teaching dengan quantum learning ini tidak bisa kita pisahkan, tetapi bisa kita bedakan. Karena aspeknya kalau quantum teaching itu sekali lagi itu guru, kemudian penekanan untuk quantum learning itu adalah siswa. Jadi bisa dikatakan quantum teaching itu bagaimana mengajar, quantum learning itu bagaimana belajar. Oke, betul. Prof, adakah yang menjadi prinsip dari quantum teaching itu, Prof? Sehingga barangkali pemirsa kita ketika nanti mengaplikasikannya itu tidak keluar jalur, Prof. Ini prinsipnya. Ya, sebenarnya kalau bicara prinsipnya Pak Ari, itu lebih kurang sama di quantum learning. Di prinsip quantum teaching ini juga ada 5. Dengan tentu objek yang berbeda. Nah, pertama itu di quantum teaching di mana guru berposisi sebagai aktor, dia harus mampu memahami bahwa segalanya berbicara. Artinya apa? Apa yang ada dalam sebuah ruang kelas yang dia ajar, ekosistem kelas, ekosistem pendidikan secara sederhana misalnya, itu semua bicara. Jadi punya peran fungsi. Jadi tidak ada satu ornamen pembelajaran yang tidak punya makna, tidak punya simbol. Dan seorang guru yang baik dengan menjalankan prinsip quantum teaching itu, dia harus memahami itu. Nah, artinya apa? Guru itu harus bisa memahami bahwa ini meja berbicara seperti ini, kenapa posisinya seperti ini. Nah, ini juga terkait dengan prinsip yang kedua, bahwa segalanya bertujuan. Posisi-posisi ornamen pembelajaran yang ada dalam sebuah ruang kelas itu dimaknai dia punya tujuan. Tidak ada yang diabaikan, tidak ada yang hampa tujuan, semua punya tujuan. Dan yang ketiga Pak Ari, kita tahu sebenarnya ketika quantum learning ini itu dilakukan atau diajarkan oleh
teman-teman guru dengan prinsip quantum teaching, maka pengalaman itu sangat menentukan. Jadi ada yang saya sebut itu simulasi pengalaman. Iya. Sesuatu yang bisa difahami dengan baik oleh peserta didik itu karena guru mampu mensimulasi pengalaman itu dalam dunia kehidupan peserta didik. Siswa, iya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, ya, seorang pendidik yang baik harus bisa memahami bahwa setiap usaha, setiap ikhtiar, setiap aktivitas oleh siswa itu harus bisa kita akui sebagai sebuah proses pendidikan, sehingga di sana ada hal-hal yang harus kita beri apresiasi, di sana ada hal-hal yang harus kita beri penekanan, di sana ada hal-hal yang harus kita pastikan bahwa ini telah berjalan sesuai dengan usaha-usaha yang harus kita hargai. Dan yang terakhir prinsipnya adalah kalau ilmu, konsep, prosedur, pengetahuan itu bisa dipelajari dan anak-anak kita bisa mengikuti dengan benar dan baik, maka sesungguhnya di ujung itu harus kita rayakan. Merayakannya tentu dalam posisi, tentu bukan perayaan yang dalam perspektif kita seremonial, tapi mencoba memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, apa yang sudah mereka pelajari, di ujungnya ini harus ada penghargaan, di ujung ini harus ada apresiasi. Nah, 5 prinsip itu dengan tekanan yang berbeda, kan objek yang berbeda, itulah yang menjadi prinsip dari quantum teaching, Pak Ari. Baik, Prof. Ya. Ini karena meskipun pemirsa kita mungkin sering mendengar kata quantum teaching, tapi mengaplikasikannya itu yang barangkali tidak mudah, Prof. Nah, bagaimana cara menerapkannya, Prof? Ya, Pak Ari, sama dengan quantum learning sebenarnya ya. Ya, biasa disebut dengan istilah tandur. Tandur ini adalah akronim dari pertama tumbuhkan. Jadi seorang guru yang baik dengan menggunakan pola pendekatan quantum teaching, dia harus mampu membangkitkan minat siswa. Dia harus bisa menumbuhkan bagaimana anak-anak ini senang mengikuti pelajarannya. Nah, tentu seorang guru yang sudah mengalami proses-proses panjang dalam sebuah kelas, dia tahu titik mana, dia tahu clue-nya, di mana menumbuhkan motivasi itu, di mana menumbuhkan kesenangan itu, sehingga anak-anak itu antusias dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua, Pak Ari, alami. Nah, seorang guru yang baik dan bijak menurut saya adalah ketika suatu materi, suatu konsep itu benar-benar bisa relate, dia bisa terkait betul dengan kehidupan siswa. Jadi tidak boleh kita memberikan sesuatu, katakanlah konsep yang kemudian di luar pikiran anak-anak kita, sehingga ini nanti akan bias. Nah, sehingga prinsip yang kedua itu, penerapan yang kedua itu harus dialami oleh anak-anak kita. Maaf, Prof. Jadi jangan sampai kayak kami dulu waktu sekolah itu, Prof, diberikan pertanyaan, materi tentang kereta, sementara di kampung kami kereta api. Iya, seperti itu. Itu tidak relate berarti, Prof. Ya, tidak relate itu, yang seperti itu. Jadi anak-anak itu ketika diberi contoh, ya benar-benar dia paham. Jadi konsepnya Prof. Dia tahu karena dia alami. Jadi tidak boleh kita paksa sesuatu yang dalam konteks konsep misalnya, di luar pikiran anak-anak kita, apalagi tidak pernah dialami, tidak pernah melihat, itu kemudian akan panjang ceritanya. Mungkin proses pemahamannya akan ada, tetapi itu membutuhkan waktu yang panjang. Itu yang kedua, Pak Ari. Yang ketiga adalah namai. Nah, namai ini kan sebenarnya sering saya menyebut begini. Untuk memancing persepsi pengetahuan siswa dalam sebuah proses pembelajaran di kegiatan awal pengajaran itu, maka anak-anak itu sebenarnya harus distimulasi konsep. Kita mau belajar ini, dan katakanlah misalnya satu titik kita mau membuat ini dinamis proses pembelajaran kita, tentu proses menamai konsep itu harus memang terpahami oleh anak-anak kita dari awal. Sehingga dengan pemahaman itu, mereka bisa mengikuti secara emosional, jiwanya ikut di proses pembelajaran, tidak hanya fisiknya. Nah, kan berat juga memang, Pak Ari, kalau tiba-tiba kita langsung masuk, langsung kegiatan pembuka dan seterusnya, tidak memahami sebenarnya seperti apa kondisi awal,
seperti apa apersepsi ya dalam istilah pendidikan itu, apersepsi untuk mengetahui sebenarnya titik pengetahuan awal anak-anak yang kita mau ajar dengan materi ini seperti apa. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sebenarnya sudah masuk pada wilayah kita menamai itu, sehingga anak-anak bisa ikut dengan baik. Kemudian yang keempat itu mendemonstrasikan. Jadi sebuah proses pembelajaran yang benar dengan model pembelajaran cooperative learning yang melibatkan banyak aspek itu, maka tidak ada kata lain adalah kecuali memberi ruang besar, memberi kesempatan kepada anak-anak kita untuk mempraktekkan, untuk mensimulasi, untuk mendemonstrasikan apa yang sudah kita tugaskan. Tidak boleh kemudian misalnya ada titik kita kasih tugas, lalu kemudian anak-anak itu tidak pernah mampu mengeksplorasi karena tidak pernah ada kesempatannya. Nah, ini yang kita maksud dengan demonstrasikan. Kemudian yang kelima adalah ulangi. Salah satu ciri guru yang baik dan benar adalah selalu mengulangi. Proses mengulangi itu adalah proses di mana anak-anak kita itu memang posisinya, kan kita tahu ini Pak Ari, posisi seorang siswa itu dengan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda, kecepatan merespon sebuah konsep itu kan juga berbeda-beda. Nah, ketika ini difahami oleh guru, maka dia harus mampu melakukan yang disebut dengan ulangi terus. Afirmasi. Ya. Kemudian terakhir itu karena ini tandor, yang R-nya itu adalah rayakan. Kurang lebih sama tadi dengan prinsip. Rayakan itu sebenarnya adalah bagaimana apresiasi kita, bagaimana penghargaan kita, bagaimana reward kepada siswa itu harus dilakukan sekecil apapun. Sebuah proses pembelajaran yang kemudian ada tahapannya, dan ketika tahapan itu dicapai oleh anak-anak kita, mungkin dengan gradasi yang berbeda-beda, tetapi kemudian ujungnya itu harus bisa dirayakan. Nah, kalau ini bisa dilakukan Pak Ari, konsep quantum teaching ini dengan model tandur, ada dua kata kunci di situ, Pak Ari. Pertama, memang di sana butuh yang disebut dengan kesabaran. Teman-teman kita, guru, para pendidik, dosen, itu harus butuh kesabaran. Jangan mau instan. Jangan mau instan. Dia harus bisa memastikan bahwa proses pembelajaran dengan prinsip quantum teaching, kemudian dengan model tandur, itu butuh kesabaran di sana. Terus yang kedua, ketekunan. Jadi, kita harus tekun. Mungkin satu materi pada satu waktu ini tidak maksimal sesuai dengan harapan kita dengan menggunakan quantum teaching, tapi di waktu lain dia bisa, kemudian itu bisa maksimal. Nah, disinilah yang sebenarnya dibutuhkan proses yang kita sebut dengan ketekunan. Sekali lagi Pak Ari, kalau ingin memastikan quantum teaching ini dilakukan dengan benar, itu di sana butuh kesabaran dan ketekunan. Itu prasyaratnya. Itu prasyaratnya, betul. Baik, Prof. Kita sudah sampai di ujung perbincangan. Seperti biasa, Prof, kita memberi edukasi kepada pemirsa kita, tentu sekaitan dengan topik kita, yaitu quantum teaching. Baik, Pak Ari, sebagai edukasi kita pada hari ini, kita bicara tentang quantum teaching. Sebenarnya kita harus mampu dulu memahami bahwa meskipun kurikulum baru ini belum ada namanya, tetapi kan Pak Menteri sudah memberikan sinyal bahwa akan ada pendekatan pembelajaran yang disebut dengan deep learning. Deep learning ini kan seperti yang kita pahami selama ini, itu pembelajaran mendalam dan bermakna dengan 3 komponen atau pilar utama. Ada mindfulnya, ada mindfulnya, ada meaningfulnya, dengan ada joyfulnya. Nah, ketika ini ingin kita capai, menurut saya kehadiran pembelajaran quantum teaching itu sebuah keniscayaan. Supaya apa? Supaya teman-teman guru itu untuk memaksimalkan bagaimana proses itu tercapai mindfulnya, tercapai juga meaningfulnya, tercapai juga joyfulnya, maka seorang guru yang baik adalah dia harus bisa memastikan bahwa orientasinya adalah bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan dengan penuh kebersamaan, dengan penuh kenyamanan, dengan penuh ketenangan, dan dengan penuh keceriaan. Nah, itu menurut saya yang harus kita pastikan
teman-teman tidak usah khawatir kurikulum apapun yang akan diterapkan oleh pemerintah. Kalau teman-teman itu paham betul bagaimana menggunakan quantum teaching ini dengan baik dan benar, insya Allah proses pembelajaran itu akan kita nikmati. Bapak, Ibu sebagai guru harus jadi aktor utama untuk memastikan bahwa gaya belajar anak-anak ini harus bisa kita maksimalkan supaya dia cepat merespon pembelajaran kita. Seorang guru yang baik dengan quantum teaching juga harus mampu mengorkestrasi sebuah kelas sehingga daya tarik di sana-sini, di setiap titik ornamen dalam sebuah pembelajaran itu bisa dimaksimalkan dan bisa dicapai. Saya kira itu Pak Arya. Baik Prof. Terima kasih Prof atas pencerahan, atas edukasi dan perspektifnya. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas, dan salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.